Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas mengenai event Easy Cash ya teman. Jadi lumayan banyak pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk dan ingin menanyakan mengenai event ini. Jadi pada video kali ini kita bakal coba bahas apakah event kali ini termasuk worth it atau enggak. Nanti juga aku bakal tunjukin gimana cara kita mendapatkan atau mengikuti event ini ya teman. Nah kalau misal kamu pengen cek event caranya gimana? Pertama kamu ke bagian home di sini, kemudian di sini kan ada banyak banner. Kamu tinggal scroll bannernya, kemudian kamu klik ke bagian rayakan kemerdekaan Indonesia, rebut uang hingga 800 juta rupiah. Nah, jadi itu maksimal uang yang bisa dapat ya, teman. Tapi kita nggak mungkin dapat 800 jutanya karena kenapa? Nanti kita bakal coba baca eventnya, teman. Nah, kalau misal kita buka, di sini kamu bisa lihat di sini ada total poin keseluruhan pengguna yaitu 195 miliar sekian. Kemudian di sini ada kupon, terus kemudian di sini ada penjelasan hadiah tiap level, 120M, 240M, 360M. Tapi nanti aku bakal jelasin setelah kita baca syarat dan ketentuannya. Terus di sini juga ada perhitungan poinnya 30, 60, 90, 180, 360 hari itu tenornya kalau kita mendanai. Kemudian dapat poin yang N kali sekian ya, teman. Nah, sekarang kita bakal baca aturannya dulu supaya kamu mengerti gimana cara kerja event pada kali ini ya, teman. Yang pertama, acara berlangsung 11 Agustus pukul 00 sampai 15 Agustus 2359 atau 2400. Selama acara, Anda bisa mendapatkan poin dengan melakukan pendanaan. Poin yang Anda dapat akan berkontribusi dalam total poin seluruh pengguna. Saat total poin seluruh pengguna mencapai level tertentu, poin dapat dicairkan sebagai uang tunai. Setelah acara selesai, hadiah tunai akan dibagi berdasarkan level tertinggi yang sudah dicapai. Total acara dibagi menjadi 6 level, hadiah maksimal 800 juta. Anda harus memiliki poin minimal 10 juta untuk berpartisipasi. Nah, jadi nanti kalau misal kamu udah mendanai, kamu bakal dapat poin ya, teman. Dan poin yang kamu danai itu bakal diakumulasikan di poin seluruh pengguna di sini. Jadi ini ada total akumulasi dari keseluruhan poin yang didapat dari semua lender yang ada di Easy. Jadi kalau misalnya kita sama-sama semuanya mendanai, poin ini akan terus berkembang ya, teman. Dan poinnya kalau misalnya berkembang, nanti dia bakal naik level. Di sini ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Nah, kalau misalnya poinnya udah mencapai angka tertentu, hadiah total yang bisa direbut itu angkanya bakal meningkat. Misalnya total pendanaan kita semua udah 120M. Nah, nanti hadiah tunai yang bisa direbut itu 80 juta dan kita dapat kupon 0,5%. Terus kemudian begitu seterusnya. Kalau misalnya poinnya 240 miliar, hadiah yang bisa direbut jadi totalnya 180 juta. Nah, itu nanti bakal masuk ke bagian total hadiah ini ya, teman. Jadi semakin banyak total poin seluruh pengguna yang diakumulasikan kita bersama, maka hadiah tunai untuk direbut bakal semakin gede. Kalau menurut aku pribadi nanti pada akhirnya bakal bisa mencapai level 6 juga sih. Dimana level 6 ini 720M dan total hadiah udah sampai di angka 800 juta. Udah sampai di angka ininya 800 juta ya, teman. Kalau misalnya semua pendana banyak yang berbondong-bondong sama-sama mendanai di sini. Nah, di sini kamu harus punya poin 10 juta. Kalau kamu di bawah 10 juta, kamu nggak bakal bisa ikutin event ini ya, kan? Berikutnya, setelah setiap level tercapai, semua pengguna dapat menerima kupon tambahan 0,5%. Tidak ada syarat minimal poin untuk mengambil kupon ini. Nah, jadi kalau misalnya levelnya udah naik, otomatis kita bisa ambil kuponnya. Di sini kamu bisa lihat, kan saat ini poinnya 195M. Artinya poinnya saat ini udah di level 2. Maka dari itu, di level 1 kita udah berhasil mendapatkan kupon 0,5%. Di sini kamu bisa lihat ya, kupon 0,5%, kita bisa pencet ambil di sini. Maka kita pun mendapatkan kupon. Nanti kalau kita mendanai, kita bisa menggunakan kupon tersebut. Berikutnya, nomor 4. Selama acara, pendana produk 30 hari mendapatkan poin sebanyak 1 kali nominal pendanaan. Pendanaan produk 60 hari mendapatkan poin sebanyak 2 kali nominal pendanaan. Nah, ini dan seterusnya. Ini buat mempermudah, kita sebaiknya lihat ke bagian tabel perhitungan poin ini. Dimana kalau misalnya kamu mendanai tenor tertentu, itu dapat multipliernya berbeda. Kalau contoh, kamu mendanai 1 juta rupiah, tapi kamu cuma ambil produk yang 30 hari. Poin yang kamu dapat 1 juta dikalikan dengan 1. Artinya kamu dapat poin 1 juta. Sedangkan kamu mendanai 1 juta. Tapi 1 jutanya kamu danai ke produk yang 360 hari tenornya. Nah, nanti 1 juta kamu bakal dikalikan 12, yang artinya kamu bakal mendapatkan 12 juta poinnya, teman. Jadi ini ada multipliernya, semakin lama kamu mendanai tenornya, multipliernya bakal semakin besar. Berikutnya, perhitungan tunai yang bisa direbut sama dengan poin saya per total poin seluruh pengguna di akhir acara dikalikan dengan nominal hadiah tunai pada level tercapai di akhir acara. Nah, sekarang kita bakal mulai masuk ke hitung-hitungannya, teman. Jadi di sini kamu harus jabarin dulu poin kamu berapa, poin seluruh pengguna berapa, total hadiahnya berapa. Kemudian di sini kita bakal nanti lakukan perhitungannya, yaitu hadiah sebelum pajak. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, contoh di akhir acara poin yang kamu miliki 200 juta. Total poin pengguna 720 miliar. Katakan di sini kita 200 juta. Total poin seluruh pengguna 720 miliar. Nah, kalau misalnya udah sampai 720 miliar, berarti total hadiahnya di sini udah sampai level tertinggi yaitu 800 juta rupiah ya, kan? Jadi kita
sini masukin 800 juta. Nah, berapakah hadiah yang kita dapat? Hadiah yang kita dapat perhitungannya di sini ya, teman. Yaitu A3 dibagi B3, yaitu poin kamu dibagi dengan total poin seluruh pengguna dikalikan dengan total price pool yang udah kita akumulasikan bersama, yaitu 800 juta karena di sini udah level tertinggi. Nah, jadi hitungannya sama ya, teman. Total poin seluruh pengguna sebesar 720 juta. Level hadiah tunai yang tercapai 800 juta. Maka tunai yang Anda rebut sebesar 200 juta dibagi 720 miliar dikalikan dengan 800 juta ya, teman. Maka itu hadiahnya akan di angka 222.222. 222.222. Jadi begitu ya, teman, cara melakukan perhitungannya. Berikutnya, nomor 8, total poin seluruh pengguna akan diperbarui setiap jam. Nah, jadi setiap jam ini poinnya bakal otomatis bertambah kalau misalnya ada pendana baru ya, teman. Berikutnya, nomor 9, ambil hadiah pada 26 Agustus jam 8 sampai 30 Agustus pukul 23.59. Setelah itu, hadiah akan hangus. Nah, jadi pastikan kalau kamu udah ikutin event ini, kamu mendapatkan hadiah, kamu harus ambil di tanggal 26 sampai dengan tanggal 30. Setelah itu, hadiah akan hangus. Kalau misal kamu ngambil, hangus ya, teman. Hadiah belum termasuk pajak, pajak dipotong status NPWP. Tarif pajak untuk yang udah submit NPWP itu 15% seperti biasa. Kalau kamu belum submit NPWP atau NPWP ditolak 30% seperti biasa ya, teman. Jadi untuk menghindari potongan, kamu bisa submit NPWP. Nah, berikutnya yang terakhir, sejauh diizinkan oleh hukum, hak interpretasi akhir dari acara adalah milik EasyCash. Nah, jadi gitu ya, teman, cara menghitung berapa reward yang bisa kita dapat dari event hari kemerdekaan di EasyCash ini. Nah, kalau menurut aku pribadi, event kali ini kurang menarik kalau misalnya dibandingkan dengan event-event sebelumnya. Karena kalau misalnya event yang sebelumnya, reward yang bisa kita dapatkan menurut aku lebih besar ya. Seperti contoh yang event gacha, dimana kita mendanai sekian uang, kita udah bisa langsung dapat uang yang lumayan. Kalau di sini, kita harus mendanai uang lebih banyak untuk bisa mendapatkan reward yang besar. Contoh di sini kamu mendanai 20 juta di tenor yang paling panjang, yaitu 360 hari. Otomatis kamu akan mendapatkan 20 juta dikalikan 12, yaitu 240 juta. Nah, kalau misalnya nanti total poin seluruh pengguna 720 miliar, kemudian total hadiah 800 juta, uang yang kita dapat ada di angka 266.000 rupiah, kan? Kemudian itu belum dipotong pajak. Kalau dipotong pajak, itu angkanya sekitar 226.000. Dimana kalau misalnya di event-event yang sebelumnya, yang gacha, dimana kalau kita danai 20 juta, kita dapat lucky draw lumayan banyak, itu kita pakai lucky draw, itu bisa mendapatkan hadiah sampai beberapa ratus ribu rupiah, kan? Bahkan bisa mencapai angka 400.000 rupiah. Cuma kalau misalnya kamu tertarik untuk mengikuti event ini, sebenarnya lumayan oke juga sih, daripada kita mendanai di saat nggak ada event sama sekali. Karena kalau misalnya nggak ada event sama sekali, itu kita nggak mendapatkan apa-apa ya, kan? Dan juga event ini sangat dipengaruhi dari total keseluruhan pendana. Kalau misalnya event yang lucky draw kan kita nggak terlalu dipengaruhi berapa banyak total pendanaan yang disalurkan. Sedangkan di sini kita dipengaruhi dari keseluruhan pendanaan ya, kan? Jadi di event kali ini, semakin banyak kamu mendanai, hitungannya bakal semakin besar dan hadiah yang kamu dapat bakal semakin besar. Nah, sekarang aku bakal tunjukin gimana cara mendapatkan poinnya. Kan saat ini poinku 0. Nah, aku bakal coba mendanai, kita ambil yang paling kecil aja, mungkin aku bakal danai 1 juta rupiah di produk 360 hari supaya aku mendapatkan 12 juta rupiah. Karena di sini N dikali 12 ya, kan? 1 juta kali 12, 12 juta rupiah. Jadi itu nanti poin yang bakal aku dapat. Yaudah, kita coba mendanai dulu. Caranya gimana? Kamu tinggal ke bagian periode 360 hari. Nah, di sini aku saat ini mempunyai balance di angka 48.557. Kita bakal pakai 1 juta, teman. Kita pencet land di sini, kita pencet land now, kemudian aku bakal masukin 1 juta rupiah. Kemudian di sini aku bakal nyalain kupon. Kupon yang bisa aku manfaatkan adalah, di sini aku kebetulan memiliki kupon ulang tahun di mana aku bisa dapat bonus 50.000. Mungkin aku bakal masukin 3 juta aja ya di sini, teman. Berarti poin yang aku dapat nanti harusnya 36 juta sekian. Ya udah, kita masukin di sini 3 juta rupiah, kita nyalain kuponnya. Mungkin di sini aku bakal masukin plus 50.000 supaya nanti kalau misal dipotong angkanya tetap 3 juta rupiah, teman. Tapi aku nggak tahu itu bakal dipotong atau enggak. Kita tinggal masukin kupon di sini, kemudian kita tinggal pencet select borrower. Setelah itu di sini aku langsung masukin aja, confirm aja. Kalau misal kamu pengen pilih, kamu boleh pilih, kamu pilihnya dengan angka yang kredit skornya mendekati 0 ya, teman. Itu artinya track record dari peminjam tersebut bakal lebih bagus ketimbang dengan angka yang tinggi seperti 0,8 atau 0,7. Jadi kalau ada angka 0,3, 0,4, kamu pilih yang angkanya seperti itu. Di sini aku tinggal masukin privy ID ku, kemudian aku pencet sign now. Setelah itu nanti kita bakal tanda tangan di privy ID. Nah, di sini aku tinggal pencet tanda tangani, kemudian aku masukin tanda tanganku di sini ya, teman. Setelah itu
itu kita tinggal pencet lanjutkan. Kemudian nanti bakal dikirimin kode OTP verifikasi, kita tinggal masukin kode yang di SMS ke nomor kita. Kalau udah, kita tinggal pencet konfirmasi di sini. Nah, dokumen telah berhasil ditandatangani, landing sukses. Kalau misalnya kita pencet confirm, kemudian kita back, kemudian kita cek ke bagian halaman event. Nih, kita bisa lihat ya, sekarang poin aku ada di angka 36.600.000 rupiah. Berarti kalau misalnya kita pakai kupon, kuponnya dihitung juga ya, men. Karena tadi aku mendanainya yang 3 juta dengan tenor 360 hari, berarti 3 juta sekian, 3.050.000 tersebut dikali 12. Kita masukin di sini 3050.000 kali 12, yaitu 36.600.000 rupiah. Kalau misalnya kita pasang asumsi nanti pada akhirnya poin seluruh pengguna di angka 720 miliar. Kemudian hadiah total yang bisa didapat itu di angka 800 juta. Hadiah before tax aku bakal di angka 40.667. Dan nanti bakal dipotong pajak 15% karena aku udah sambil NPWP. Jadi potongannya adalah 6.000 sekian ya teman. Jadi nanti hadiah yang aku dapat setelah pajak itu ada di angka 34.567. Dan klaimnya gimana? Aku harus klaim pada tanggal 26 Agustus dari mulai jam 8. Kalau sampai lewat tanggal 30 aku belum klaim, nanti hadiahnya bakal hangus. Nah, jadi seperti itu ya teman, cara mengikuti event EasyCash pada kali ini, event kemerdekaan Indonesia pada kali ini. Menurut aku pribadi eventnya kurang menarik, maka dari itu aku nggak masukin banyak dari uangku. Nanti kalau misalnya ada event lain yang lebih menarik, mungkin aku bakal masukin. Kalau misalnya teman-teman suka dengan event ini, kamu boleh ikutin eventnya, cuman pastikan kamu bijak dalam mengalokasikan portofolio kamu. Jangan sampai karena ini event kamu masukin uang kamu sampai lupa ya man. Terus kamu masukin semua porto kamu di sini, jangan seperti itu, karena dengan kamu melakukan itu nanti risikonya bisa jadi tinggi banget. Jadi kamu harus tetap bijak dalam memanfaatkan event ini ya man. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada kali ini. Kalau misal kamu pengen mendanai, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.